Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan bagikan satu renungan lagi untuk saudara sekalian semua, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita. Kita akan baca dalam Filipi pasal yang pertama. Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-22 sampai dengan 24. Filipi pasal pertama ayat 22 sampai dengan 24. Tetapi jika aku harus hidup di dalam dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya pernah dengar satu kutipan, satu kata-kata yang mengatakan demikian. Lebih berani orang-orang yang berkata, aku mau. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kali ini saya akan bagikan satu renungan lagi untuk kita semua yang terambil dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-22 sampai dengan 24. Filipi 1 ayat 22 sampai dengan 24. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Tulisan ini ditulis oleh Rasul Paulus. Beliau mengatakan demikian, kalau aku boleh memilih, aku memilih untuk pergi dan tinggal bersama-sama dengan Kristus yang menjadi Tuanku, yang menjadi dambaan hatiku. Tapi aku masih perlu di sini karena aku perlu untuk mengajar, aku perlu untuk melayani kamu, aku perlu untuk melayani engkau supaya jiwamu tetap diselamatkan, kata Rasul Paulus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus memilih untuk hidup bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya kalau Tuhan panggil Rasul Paulus adalah sebuah keuntungan. Namun ketika Rasul Paulus diizinkan Tuhan untuk hidup, maka hidupnya harus dipersembahkan bagi Kristus, memberi buah, menghasilkan buah bagi Tuhan, bagi Kristus. Ada sebuah kutipan mengatakan, orang yang hebat bukanlah yang berani mati. Orang yang hebat adalah mereka yang berani hidup. Maksudnya apa? Untuk mati banyak jalan, banyak cara. Ada orang yang begitu buruk cara berpikirnya. Ada orang yang begitu sudah menyerah dalam hidupnya, sehingga mereka memilih untuk mati. Mereka mengakhiri hidupnya. Untuk menjadi mati banyak cara, banyak langkah bisa dikerjakan. Dan itu tidak berkenan di mata Tuhan. Tapi untuk bisa hidup, banyak tantangan di dalamnya. Untuk berani hidup, melanjutkan hidup, memberikan hidup bagi Tuhan, banyak hal yang harus dikerjakan. Dan ketika Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, mari kita pergunakan hari-hari yang Tuhan berikan, nafas yang Tuhan masih berikan, masih Tuhan titipkan bagi kita, waktu-waktu yang masih ada dalam kehidupan kita. Mari kita pergunakan dan kita persembahkan bagi Kristus. Mari kita melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita pergunakan kesempatan yang ada ini bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sehingga sebagaimana seperti Rasul Paulus katakan tadi, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagaimana dengan saudara sekalian? Apakah kita memutuskan bahwa hidup ini milik Tuhan dan hidup ini harus aku persembahkan untuk Tuhan? Pergunakan sebijaksana mungkin, dan biarlah hidupmu dan hidup saya menyenangkan hati Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.